Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Mozafaran, NIM 022. Saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya seperti pencurian dengan kekerasan. Perkembangan tindak kriminal atau kejahatan yang marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih, sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk, sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat di mana hidup dan hartanya benda bernilai tinggi. Kejahatan yang terus terjadi patut untuk dikaji dan dibahas lebih dalam lagi. Setiap harinya ada bermacam tindak pidana ini dengan modus yang berbeda-beda seiring dengan perkembangan masyarakat, perilaku maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi pada era sekarang ini, kondisi perekonomian yang membuat kehidupan masyarakat semakin terpuruk dan berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa. Hal ini membuat orang melakukan apa saja untuk memenuhi kehidupan mereka dan tidak segan-segan untuk berbuat jahat. Sebab terjadinya kejahatan ini telah menjadi subjek yang cukup banyak mengundang spekulasi teoritis, penelitian, dan perdebatan di antara para ahli maupun masyarakat umum. Sekarang ini penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi, namun juga bisa disebabkan oleh faktor yang membuat individu atau kelompok ingin membuktikan diri bahwa merekalah yang terkuat dengan melakukan kejahatan, yang membuat pelaku kejahatan tidak memikirkan akibat dan risiko dari perbuatannya tersebut. Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Pemerintah merumuskan dalam KUHP pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan sebagai bagian tindak pidana kejahatan terhadap harta benda. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap harta benda, sehingga penulis memilih judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda menurut pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan terhadap kejahatan harta benda, hubungan terhadap kejahatan harta benda dan pencurian dengan kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Keresahan yang timbul sebagai akibat dari perbuatan kekerasan yang melanggar hukum lebih tinggi dibandingkan dengan keresahan karena pelanggar lainnya. Hal ini dapat terbukti dimasukkan kejahatan dengan kekerasan dalam KUHP. KUHP pun bertujuan memberikan perlindungan secara preventif pada jiwa dan badan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam pasal 365 KUHP pidana yang terletak dalam buku 2 bab 12 dan tentang pencurian dalam perumusan pasal 365 KUHP pidana itu. Tidak disebutkan tentang apa yang menjadi nama tindak pidana ini, tetapi dalam doktrin tindak pidana ini umumnya dinamakan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun hubungan kejahatan terhadap harta benda dan pencurian dengan kekerasan dapat dilihat dari masing-masing dengan sengaja
mengambil atau menguasai barang atau hasil curian tanpa izin dan kemudian sama-sama mengakibatkan kerugian material. Namun, pencurian yang disertai kekerasan ditambah dengan pasal pemberat istilah kekerasan atau violence menunjuk kepada tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang-undang, termasuk di dalamnya adalah perbuatan mengancam kerusakan pada harta benda atau fisik, termasuk pula mengakibatkan kematian pada seseorang. Delik terhadap harta benda tidak dapat ditempatkan dalam satu sebutan sehingga unsur-unsur khusus dari berbagai delik tersebut harus ditentukan dan dibatasi. Tapi ada satu unsur yang selalu ada dalam setiap delik terhadap harta benda, yaitu unsur barang. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta benda seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dengan melakukan pencurian yang disertai kekerasan terhadap korban dengan maksud untuk melindungi barang yang dicuri atau melindungi diri sendiri. Maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambilnya. Dengan perbuatan tersangka telah melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hak. Suatu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan pasal tersebut adalah tindakan atau perbuatan perampokan. Istilah perampokan tidak dapat ditemukan dalam KUHP pidana. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menunjukkan pada tindakan atau perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa seseorang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya. Tindakan atau perbuatan ini banyak kali dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk mengancam seseorang. Tindakan perampokan ini merupakan tindakan yang mengandung unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur yang berkenan dengan harta benda, yaitu agar ia memperoleh suatu barang atau uang dari orang lain. Perbuatan pokok dalam pasal tersebut adalah pencurian, tetapi pencurian itu memiliki unsur-unsur tambahan, yaitu didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, atau disertai dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau diikuti dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, unsur delik yang terdapat pada pasal 365 ayat 1 adalah unsur objektif. Cara atau upaya yang dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditunjukkan kepada seseorang, waktu penggunaan upaya kekerasan dan atau ancaman. Kekerasan itu adalah sebelum, pada sesaat, setelah. Unsur subjektif digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dengan maksud yang ditunjukkan mempersiapkan pencurian, untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain apabila tertangkap tangan, untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada di tangannya. Pada pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam pasal 365 ayat 2 dan 3 KUHP. Dengan demikian, pasal ini disebut pencurian dengan kekerasan. 10. Pasal 365 yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimana dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan di atas dapat dilihat pada pasal 89 KUHP, seperti yang telah dirumuskan pada pasal 365 KUHP, bahwa pencurian waktu malam ke tempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan. Pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 KUHP, proses pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHP
11. Strategi dan taktik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, pembantu reskrim pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan cara mempelajari laporan polisi dan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara serta berita acara pemeriksaan para saksi. Selain itu, untuk memperoleh keterangan yang diberikan oleh tersangka secara benar selama proses pemeriksaan. Maka taktik yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dengan cara membujuk secara baik-baik terhadap tersangka. Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Pasal 2 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegak HAM dan HAM hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kembali peran kepolisian, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan ketentuan di atas, nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Sedangkan peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan, yaitu 1. Tindakan preventif. Cara preventif dapat dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan atau penanggulangannya dengan cara sistem abolisionatistik. Yang dimaksudkan dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian lapangan. Sistem moralistik yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. 2. Tindakan represif. Upaya yang dilakukan pihak penyidik dengan cara melakukan tindak preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu penegakan hukum, yakni melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan memberi sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dalam menentukan dakwaan di kejaksaan, jaksa penuntut umumnya harus dapat memperhatikan dakwaan yang diberikan sesuai terhadap terdakwa, pelaku tindak pidana. Terlalu banyaknya perkara yang ditangani oleh kejaksaan, terkadang dalam melakukan tugasnya, penuntutan jaksa tidak luput dari kejahatan, pencurian dengan kekerasan. Kesalahan seperti dalam menuntut terdakwa tidak memperhatikan adanya peringanan yang seharusnya diberikan kepada terdakwa. Proses penanganan perkara pencurian dengan kekerasan yang hasilnya bahwa dalam tindak pidana pencurian telah diatur lengkap dalam KUHP, yaitu mulai dari pasal 362 yaitu dengan pasal 367.15 dikaitkan dengan KUHP. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar pasal 365 KUHP yang menyebutkan karena terdapat unsur-unsur pemberatan, yaitu dilakukan dengan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara memanjat atau merusak, serta memakai anak kunci palsu. Akan tetapi dalam klasifikasi setiap perkara tindak pidana terdapat adanya pelaku utama dan pelaku pembantu. Sehingga dalam
menentukan dakwaan terhadap pelaku pada dasarnya berbeda. Dakwaan untuk pelaku utama telah dijelaskan dalam pasal 55 KUHP yang menyebutkan unsur-unsur, yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta, dan mereka yang menganjurkan atau membujuk, sehingga dimungkinkan mendapat ancaman pidana secara maksimal. Sedangkan untuk pelaku pembantu telah dijelaskan pada pasal 56 dan 57 KUHP, maka maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Kesimpulan, kejahatan harta benda dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam pasal 36 KUHP. Pidana yang terdapat tentang pencurian, hubungan kejahatan terhadap harta benda, dan pencurian dengan kekerasan dapat dilihat dari masing-masing sengaja mengambil atau menguasai barang atau hasil curian tanpa izin dan kemudian sama-sama mengakibatkan kerugian material. Namun pencurian yang disertai kekerasan ditambah dengan pasal pemberat. Proses penerapan kasus pencurian dengan kekerasan sangat diperankan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dilakukan melalui dua usaha, yaitu usaha secara preventif. Pencegahan adalah usaha pencegahan agar tidak terjadi sesuatu kejahatan. Yang kedua, usaha secara represif. Penindakan melalui menemukan barang curian, memberi penanganan sesuai prosedur dengan kewenangan, dan menindak tegas agar pelaku tidak mengulangi kejaksaan dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dengan kekerasan yang penuntutan dikaitkan dengan KUHP. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar pasal 365 KUHP yang terdapat unsur-unsur pemberatan. Saran, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Maka untuk lebih menekan angka kejahatan diperlukan kerja yang lebih keras, misalnya dengan melakukan patroli setiap malam hari di lingkungan warga, juga di tempat yang dianggap rawan kejahatan, misalnya terminal, stasiun, tempat-tempat hiburan, tempat wisata, dan lain-lain. Kepolisian harus lebih bersikap proaktif terhadap kejahatan yang telah terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kejahatan yang sama, pihak kepolisian lebih siap dalam menangani kasus tersebut. Kepolisian juga diharapkan tidak enggan mempelajari kemajuan teknologi untuk mengantisipasi kecanggihan teknologi yang dipakai para pelaku kejahatan serupa. Terima kasih.